Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nufatmalia akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten peminjam dana dengan investor pemberi dana untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Jonathan B. Pratt menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintah dengan tujuan mendapatkan dana dari suatu pihak investor. Akuntansi obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi untuk utang obligasi. Yang kedua, akuntansi untuk investasi obligasi. Yang akuntansi untuk utang obligasi, akuntan untuk menerbit utang obligasi, akuntansi untuk penebusan utang obligasi, dan akuntansi selama utang obligasi beredar. Kalau akuntansi untuk investasi obligasi, ada dua, pembeli dan bunga, serta amortisasi, dan perhitungan dan pencatatan penjualan obligasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novatur Rohma. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk utang obligasi. Secara umum, akuntansi untuk utang obligasi dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu satu, akuntansi untuk penerbitan utang. Pada saat penerbitan utang, obligasi diakui dan dicatat sebesar nilai pasar saat diterbitkan. Pengeluaran utang obligasi membawa dua konsekuensi, yaitu membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo dan membayar bunga secara semesteran selama waktu utang obligasi. Penerbitan utang akuntansi obligasi dapat dihitung melalui dua cara, yaitu satu, menerbitkan utang obligasi dihitung dengan kurs. Dua, menerbitkan utang obligasi dihitung dengan nilai sekarang. Berkaitan dengan penerbitan utang obligasi, terdapat dua tingkat bunga yang perlu dipertimbangkan, yaitu tingkat bunga utang obligasi atau kontra, yaitu tingkat bunga untuk obligasi yang biasanya tercetak pada lembaran saham. Tingkat bunga ini menjadi komponet nominal dan status rata. Tingkat bunga pasar yaitu tingkat bunga yang diinginkan investor sebagai ukuran untuk menentukan tingkat pengembalian investasi yang dilakukan. Tingkat bunga jenis ini meliputi market rate dan efektif rata. Jika utang obligasi diterbitkan pada tingkat bunga pasar yang lebih tinggi dan tingkat bunga untuk obligasi, maka utang obligasi yang diterbitkan akan memperoleh diskon atau nilai pasar utang obligasi tersebut lebih rendah dari nilai nominal. Jika obligasi diterbitkan pada tingkat bunga pasar yang lebih rendah dari bunga utang obligasi, maka akan memperoleh premium atau nilai pasar lebih tinggi dari nilai nominal. Namun jika utang obligasi yang diterbitkan pada tingkat bunga pasar yang sama dengan tingkat bunga ulang obligasi, maka utang obligasi tersebut tidak memperoleh diskon ataupun premium atau nilai pasarnya sama dengan nilai nominal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, akuntansi untuk penebusan utang obligasi. Pemberhentian utang obligasi dapat diklarifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama, penebusan utang pada saat jatuh tempo. Jika utang ditarik pada saat jatuh tempo, maka harga penarikan sama dengan nilai jatuh tempo sehingga tidak terdapat laba atau rugi karena penarikan utang obligasi. Yang kedua, penebusan utang sebelum jatuh tempo. Jika utang obligasi ditarik sebelum jatuh tempo, laba dan rugi akan tergantung pada nilai yang terbawa dan harga penarikan utang obligasi tersebut. Nilai yang terbawa tersebut kemudian akan dibandingkan dengan penarikan utang obligasi untuk mengetahui apakah penarikan tersebut memperoleh laba atau rugi atas utang obligasi tersebut. Dan yang terakhir, penarikan utang obligasi melalui konversi dengan saham. Jika terjadi pemberhentian utang obligasi
dengan cara konversi dengan saham, maka nilai saham utang obligasi dengan nilai saham pasar diabaikan pada saat terjadi konversi tersebut. Tidak terdapat pengakuan laba atau rugi dari konversi tersebut. Pendekatan ini dinamakan dengan carry value method. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Anisaul Karoma. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk utang obligasi. Nah, di sini akuntansi selama utang obligasi beredar, perusahaan yang menerbitkan utang obligasi harus melakukan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa berikut ini, yakni yang pertama, pembayaran bunga tiap semester, yang kedua, amortisasi terhadap premium dan diskon, yang dimana hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yakni menggunakan metode garis lurus, dan yang kedua menggunakan metode tarif bunga efektif, dan yang ketiga menggunakan jurnal penyesuaian setiap akhir periode akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk investasi obligasi, pembelian dan bunga serta amortisasi. Pembelian dan bunga serta amortisasi. Yang A, pencatatan pembelian dan bunga. Nah, obligasi dapat dibeli secara langsung melalui perusahaan penerbitnya maupun bursa obligasinya. Dan untuk yang B, pencatatan diskon, premium, dan amortisasinya. Nah, di sini obligasi yang dibeli pada suku bunga di pasar itu lebih tinggi daripada suku bunga kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Manadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk investasi obligasi. Nah, yang kedua yaitu perhitungan dan pencatatan penjualan obligasi. Banyak investasi jangka panjang yang dijual sebelum tanggal jatuh temponya. Hal tersebut dikarenakan terjadi penjualan obligasi sebelum jatuh tempo. Penjualan menerima harga penjualan, yaitu harga yang dikurangi dengan komisi dan biaya penjualan lainnya, ditambah lagi bunga yang sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Nah, sebelum mencatat hasil kas yang diterima, penjual harus mengamortisasi diskon maupun premium untuk periode berjalan sampai tengah penjualan. Nah, laba atau rugi atas penjualan kemudian dicatat ketika mencatat hasil yang diterima. Laba atau rugi semacam ini harus dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain di laporan laba atau rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Indah Prawansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu membeli investasi obligasi ditambah bunga yang terutang. Perhitungannya, biaya obligasi PT Bening Sidef Jaya sama dengan 41.706.000. Bunga yang terutang sama dengan 50 juta dikali 8% kali 3/12 sama dengan 1 juta. Totalnya yaitu 41.706.000 tambah 1 juta sama dengan 42.706.000. Pencatatan jurnalnya, debit investasi pada obligasi sama dengan 41.706.000. Debit pendapatan bunga sama dengan 1 juta. Kredit kas sama dengan 42.706. Yang kedua, menerima pembayaran bunga semesteran untuk periode 1 April sampai 1 Oktober. Perhitungannya 50 juta dikali 8% dikali 6/12 sama dengan 2 juta. Pencatatan jurnalnya, debit kasnya sama dengan 2 juta. Dan kredit pendapatan bunganya sama dengan 2 juta. Sedangkan untuk menghitung piutang bunga obligasi untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember. Perhitungannya itu 50 juta dikali 8% dikali 3/12 sama dengan 1 juta. Jurnal bunga obligasinya, yaitu debit piutang bunga sama dengan 1 juta, kredit pendapatan bunga sama dengan 1 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.